karyawan gunung. Saya bukan supir. Saya menantang KDM debat. Saya menantang pejabat hari ini. DPRD Kabupaten Bogor Dapil 5 untuk hadir hari ini. Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya, banyak suami yang kehilangan istrinya, banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya, ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar. Kemana kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan? Saya dulu nggak setuju tambang Parung Panjang ditutup, tapi sekarang saya 100% setuju. Karena kalau teman-teman lihat langsung ke lapangan, yang terjadi bukan lagi soal ekonomi, tapi soal hidup dan mati. Jalanan rusak parah, debu ngisi paru-paru warga setiap hari. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang lebih mirip neraka dibanding kampung mereka sendiri. Dan yang lebih gila, selalu ada warga yang meninggal terlindas truk tambang. Nyawa hilang begitu aja cuma gara-gara bisnis tambang ini masih jalan. Kita sering bilang, kasihan buruh kalau tambangnya ditutup. Tapi kapan terakhir kita bilang, gimana kabarnya yang keluarganya meninggal terlindas truk tambang? Kita selalu bicara soal uang, tapi kita lupa berapa banyak nyawa kita yang sudah hilang. Makanya gua salut banget sama Bapak Deddy Mulyadi. Bukan karena dia populer, tapi cuma dia yang berani bilang stop. Di saat pejabat-pejabat lain pura-pura ngeliat. Ini bukan soal bisnis, ini soal kemanusiaan. Dan kalau masih ada yang protes kenapa tambang ditutup, coba deh tanya ke keluarga yang udah merasa kehilangan. Masih pantas gak ngomong soal rejeki kalau rejeki itu udah dikubur bareng sama nyawa? Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya, banyak suami yang kehilangan istrinya, banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya, ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar. Kemana kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan? Berapa derita masyarakat yang mengalami ispa? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan, tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi. Saya tidak anti penambangan, tetapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum. Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara. Untuk itu, mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mengecewakan. Tetapi sebagai gubernur harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik. Salam untuk semuanya. Semoga kita menyadari, berusaha, harus menjaga keberkahan hidup, harus menjaga kepentingan orang lain. Jangan hanya kita yang bahagia. Bayangkan, andai kata truk lewat ke rumah Anda dalam setiap hari.
Andai kata rumah Anda di belakangnya setiap hari dilakukan penambangan dan kebisikan, apakah Anda rela? Untuk itu, mari kita duduk bersama, merumuskan pembangunan yang berkeadilan, yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang luas, memperhatikan pembangunan yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia, Jawa Barat bukan milik kita, tetapi milik generasi yang akan datang.